Bab 729. Siapa yang melindunginya akan mati. Kadangkala selalu seperti ini, kamu ingin menyelesaikan masalah dengan damai, tapi orang lain malah tidak mau. Bahkan kamu yang mengalah membuat orang lain merasa kamu penakut. Jadi, dalam menghadapi masalah kamu mengalah, orang lain mengira kamu pengecut. Dunia memang seperti ini, kamu kuat dia akan lemah, kamu lemah maka dia akan sok kuat. Buff. Stone kembali terpelanting ke belakang lalu menghantam ke tanah. Badan bergetar sejenak, lalu tidak bergerak lagi. Mati. Saat ini, semua orang memandang ke arah warrior yang dengan tatapan terkejut. Awalnya hanya masalah kecil, tapi sekarang sampai memakan korban. Di sebuah jendela gedung tempat warrior yang mereka, ada seorang pria dan wanita sedang memandang warrior yang muka mereka sangat serius, tapi kebanyakan adalah ekspresi licik. Di belakang mereka berdiri 3 pria dan 3 wanita. Pria berdiri di satu sisi, wanita berdiri di satu sisinya. Kelihatan mereka adalah 2 pihak yang berbeda. Kekuatan raga yang lumayan, dari kecepatan dan tenaga semuanya sangat lumayan. Hanya tidak tahu dia menggunakan berapa persen kekuatan. Pria yang menjadi ketua pun tersenyum dan berkata, menarik. Tak menyangka sampai sekarang masih ada orang yang menjalani pembinaan raga dan bisa mencapai tingkat seperti ini. Wanita yang menjadi ketua melirik sekilas warrior yang dan berkata, kekuatan memang lumayan, tapi terlalu gegabah. Melakukan sesuatu tanpa memikirkan akibat, orang seperti ini tidak akan hidup lama di kota kuno suci. Istana Bulan tidak tertarik padanya. Tanya pria tersebut. Wanita tersebut berkata, bukannya tidak tertarik, hanya saja ingin melihat kekuatan dia sesungguhnya. Jika hanya kekuatan seperti sekarang, masih tidak layak sampai Istana Bulan demi dia ikut campur masalah paviliun salju. Aku juga penasaran dengan kekuatan dia sebenarnya. Pria tersebut pun tersenyum, tatapan tertuju pada warrior yang setelah meninju mati Stone, warrior yang menoleh kepala melihat Purnama Fu yang masih tercengang dan berkata, ayo pergi. Mendengar perkataan warrior yang, Purnama Fu akhirnya sadar kembali, mengikuti warrior yang. Beraninya kamu membunuh orang paviliun salju, kamu. Saat ini, seorang pendekar hitam paviliun salju baru sadar kembali. Melihat warrior yang setelah membunuh orang pergi begitu saja, dia pun bergerak menghadang di depan warrior yang buff. Pria tersebut masih belum selesai berkata, langsung terbang terpelanting ke belakang. Mati dalam satu serangan. Sisa pendekar hitam paviliun salju pun terkejut, tidak ada orang yang berani maju menghentikan warrior yang mereka. Maaf. Ujar Purnama Fu yang ada di samping warrior yang. Dia sangat jelas, semua ini terjadi karena dia. Warrior yang berkata, masa lalumu, aku tidak jelas, tapi aku yakin, di masa lalu kamu bisa melakukan hal seperti ini, pasti karena tak berdaya. Tapi kamu sendiri harus mengerti, apa yang kamu ini tidak mungkin bisa membalas dendam, hanya akan menyiksa diri sendiri. Coba kamu pikirkan sendiri, anak dan suami yang sudah meninggal, apakah tega melihatmu demi balas dendam, menyiksa diri sendiri? Warrior yang tidak memandang rendah Purnama Fu, karena dia merasa tidak ada hak untuk memandang rendah orang lain, melainkan sedikit mengagumi, seorang wanita setelah mengalami begitu banyak hal, masih bisa bertahan hidup, membuang martabat demi balas dendam. Ini adalah hal yang tidak mungkin bisa dilakukan oleh wanita pada umumnya. Sama seperti waktu itu, jika ada orang yang bisa menyelamatkan ibunya, dia juga akan membuang martabat diri untuk memohon. Tapi jika demi martabat mengorbankan diri, maka warrior yang pasti akan meremehkan.
Tapi dia tidak. Wanita ini dalam kondisi tidak ada kekuatan, ingin membalas dendam hanya bisa mengorbankan raga dirinya. Purnama Fu hanya diam, tidak berbicara. Warrior yang juga tidak banyak berkata, dia hanya rekan kerja sama sementara. Purnama Fu ingin memilih jalan bagaimana adalah pilihan dia sendiri, dia tidak bisa melarang, juga tidak ingin melarang. Sekarang harus bagaimana baru bisa mendapatkan poin? Tanya Warrior Yang. Sekarang tugas utama adalah mendapatkan poin, lalu pergi ke pagoda neraka menyelamatkan raga asli roh pedang. Ingin mendapatkan poin ada banyak pilihan, tapi cara paling cepat dan paling banyak mendapatkan poin ada dua cara. Pertama, pergi ke kelompok suci menerima tugas, asalkan bisa menyelesaikan tugas, pasti akan mendapatkan poin. Kedua, pergi melawan orang yang ada di urutan peringkat, kamu seharusnya mengetahui di kelompok suci ada namanya peringkat suci, asalkan bisa masuk ke dalam urutan peringkat ini, maka bisa mendapatkan poin. Setiap bulan juga ada hadiah poin, selain itu juga bisa mendapatkan keterampilan hitam bahkan kekuatan gaib metode rahasia. Tapi, masuk ke peringkat ini cukup sulit. Berkata sampai sini, Purnama Fu memandang sekilas Warrior Yang dan lanjut berkata, tentu saja, bagimu mungkin bukan hal yang sulit. Mendadak mereka berdua pun berhenti, karena ada sekelompok orang yang menghalangi jalan. Di sisi kiri semuanya adalah pria, masing-masing memakai lencana yang berbentuk pedang kecil. Sedangkan di kanan semuanya wanita, di dada mereka ada lencana putih berbentuk bulan. Jack Gong, aliansi pedang. Ujar pria sebelah sisi kiri pada Warrior Yang. Alinmu, istana bulan. Ujar wanita yang di sebelah sisi kanan. Ternyata adalah salah satu anggota aliansi pedang, Jack Gong. Ada orang yang terkejut dan berkata, dengar-dengar 1 bulan yang lalu, jiwa pedang Jack Gong ini sudah mencapai level 9, tidak tahu asli atau palsu. Seharusnya asli. Kalian lihat dia, meskipun tidak mengeluarkan jiwa pedang, tapi sudah terasa aura tajamnya. Jika tidak mencapai jiwa pedang level 9, tidak mungkin akan seperti ini. Dibandingkan Jack Gong, aku lebih tertarik pada Alinmu. 2 bulan yang lalu, aku melihat dengan mata sendiri, dia seorang diri membunuh 3 orang Master Alam Kaisar level 9. Sedangkan dia hanyalah Alam Kaisar level 5 saja. Aku juga mendengar, dia pernah bertarung dengan Master Alam Setengah Suci, ini tidak tahu benar atau palsu. Aliansi Pedang dan Istana Bunga, dua-duanya muncul di sini, apakah mereka ingin merekrut remaja yang ada di depan ini? Seharusnya iya. Beruntung juga orang ini. Asalkan dia bergabung dengan salah satu pihak, maka masalah dia membunuh Stone pasti akan terselesaikan. Masih belum tentu. Semua orang mengetahui ketua Paviliun Salju adalah orang yang sangat membela anggota. Ditambah masalah ini berhubungan dengan martabat Paviliun Salju, jika dia tidak mencari balik martabat ini, kedepannya siapa yang ingin bergabung dengan Paviliun Salju? Kita tunggu saja. Mendengar argumen orang yang ada di sekitar, hanya Purnama Fu yang merasa bodoh amat. Tidak ada orang yang lebih tahu jelas seberapa menakutkan Warrior Yang ini. Meskipun sekarang Warrior yang tidak bisa menggunakan pedang, tidak bisa mengeluarkan seluruh kekuatan dia, tetapi tidak perlu diragukan, juga bukan ketua Paviliun Salju bisa mengalahkannya. Warrior yang melihat sekilas 2 orang ini, tatapan tertuju pada Alinmu dan berkata, ada urusan apa? Jack Gong berkata, kamu pelatihan raga? Iya. Jawab Warrior Yang. Dia datang ke kota kuno suci ini, dengan status pelatihan raga. Sekarang sudah diumumkan mungkin terbebas banyak kerepotan. Jack Gong berkata,
kemampuanmu lumayan, ayo bergabung dengan aliansi pedang, 1 bulan akan mendapatkan 100 poin. Untuk teknik, keterampilan hitam dan senjata pusaka, harus melihat penampilanmu. Sedangkan tatapan alinmu tertuju pada Purnama Fu dan berkata, kamu pendekar hitam klan api suci. Purnama Fu tercengang sejenak lalu mengangguk kepala. Alinmu berkata, cucu dari kepala klan api suci, Fiona Su sudah bergabung dengan Istana Bunga, jika kamu bersedia, juga bisa. Perkataan alinmu ini membuat Purnama Fu dan Jack Gong merasa heran. Terutama Purnama Fu, dia merasa alinmu seharus ingin merekrut warrior yang. Meskipun dia adalah alam kaisar, tapi daya tarung hanya biasa saja. Tidak lama kemudian, Jack Gong pun menyadari sesuatu, dia melirik alinmu dan berkata, taktik yang luar biasa. Awalnya mereka juga tidak begitu tertarik dengan warrior yang, tapi semenjak melihat warrior yang menyerang kedua kali, mereka langsung tertarik. Karena serangan kedua ini, warrior yang tidak menggunakan energi hitam. Ini menandakan warrior yang hanya mengandalkan kekuatan raga membunuh seorang master alam kaisar. Meskipun mereka masih tidak mengetahui kekuatan sebenarnya warrior yang, tapi hanya satu hal ini sudah cukup untuk mereka mengajaknya bergabung. Saat ini Purnama Fu pun mengerti, alinmu merekrut dia adalah palsu, tujuan utama adalah warrior yang. Karena jika dirinya bergabung dengan Istana Bulan, mungkin warrior yang juga akan bergabung dengan Istana Bulan. Meskipun tidak bergabung, juga karena dirinya, setidaknya akan ada jalan mundur. Wanita di depannya ini memiliki rencana baik, hanya saja dia tidak mengetahui hubungan mereka hanyalah rekan kerja sama sementara. Aku tadi baru membunuh orang paviliun salju. Warrior yang memandang alinmu, dia tentu saja mengerti dengan maksud wanita ini. Sebenarnya mereka berdua datang merekrutnya, dia juga ada rencana untuk bergabung. Di kota kuno suci, daripada sendirian, lebih baik bergabung dengan satu organisasi, akan lebih mudah dalam bergerak. Kami akan membantumu menyelesaikan, ujar alinmu. Aku tidak suka diatur dan dikendalikan, ujar warrior yang. Hei. Saat ini, terdengar suara wanita yang ada di belakang alinmu, kamu jangan kasih hati minta jantung. Tanpa bantuan Istana Bulan, kalian pasti akan mati. Warrior yang tidak memedulikan wanita tersebut, hanya memandang alinmu, sedangkan alinmu juga memandang warrior yang. Tidak lama kemudian, alinmu berkata, itu tergantung kemampuanmu, asalkan ada kemampuan pasti tidak akan dikendalikan orang dimanapun. Jika kemampuanmu cukup kuat, maka di Istana Bulan tidak ada orang yang berani mengaturmu. Bahkan asalkan kemampuanmu cukup kuat, ketua istana juga tidak akan mengaturmu. Intinya, apakah kamu akan dikendalikan? Semuanya tergantung padamu, bukan kami. Boleh. Warrior yang mengangguk kepala. Selamat, alinmu. Jack Gong mendadak tertawa, tapi suara tawa dia sangat aneh dan berkata, selamat mendapatkan seorang master. Tapi berharap kamu bisa menyelesaikan masalah yang akan terjadi selanjutnya. Sambil berkata, dia memutar badan melihat warrior yang dan berkata, kamu pasti akan menyesal dengan keputusanmu hari ini. Mungkin saja, ujar warrior yang. Orang paviliun salju datang. Mendadak ada orang yang berteriak. Semua orang mengangkat kepala melihat, hanya terlihat ratusan orang sedang bergegas datang ke sini. Tidak hanya dari kejauhan, di sekitar mereka juga banyak yang datang mengepung. Hari ini, siapa yang melindunginya pasti akan mati. Terdengar suara dari arah kejauhan. Bersambung.